Perkenalkan, nama saya Rika Felicia Simbolon. Saya bersekolah di SD swasta Sultan Iskandar Muda. Saya merupakan siswa kelas 4 SD. Alamat sekolah di Jalan Sunggal, Gang Bakul, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan membawakan dongeng dengan kategori legenda, dengan judul Legenda Batu Gantung. Kategori peserta adalah C. Selamat menyaksikan. Legenda Batu Gantung. Dahulu kala di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri dengan anak perempuan mereka yang cantik jelita. Anak itu bernama Seruni. Selain cantik, anak itu juga rajin. Ia suka membantu kedua orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus bekerja seorang diri karena kedua orang tuanya ada urusan ke desa tetangga. Ibu Seruni pun memanggil Seruni. Seruni, kemarilah nak. Ibu ingin berbicara denganmu. Pergilah engkau duluan ke ladang. Ayah dan ibu akan menyusulmu. Seruni pun menjawab, baik bu, aku akan ke ladang. Bersama anjing kesayangannya si Toki, Seruni pun pergi ke ladang. Sesampainya di ladang, Seruni menanam padi hingga senja. Setibanya senja, Seruni pulang ke rumah bersama anjing kesayangannya si Toki. Tetapi sesampainya di rumah, Seruni dipanggil oleh ayahnya. Seruni, kemarilah nak, ayah ingin berbicara denganmu. Seruni pun menjawab, ya ayah, ada apa? Dengan rasa penasaran melihat raut wajah ayahnya, ayah Seruni pun berkata kepada Seruni, Seruni, ayah ingin berjodohkanmu dengan lelaki dari desa tetangga. Ibu Seruni juga berkata, iya nak, karena kami sudah tua, kami tidak bisa menemanimu lagi. Dengan rasa sedih, Seruni pun menjawab, ya bu, aku menerimanya. Keesokan harinya, Seruni pergi ke ladang bersama si Toki. Tetapi sesampainya di ladang, Seruni hanya duduk termenung memandang indahnya alam Danau Toba. Karena di sisi lain, Seruni tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Tetapi di sisi lain lagi, Seruni tidak ingin berpisah dengan kekasih pujaannya yang bernama si Doli. Seketika, Seruni ingat perkataan si Doli untuk menikahinya ketika pulang dari perantauan. Seketika Seruni bingung. Tetapi dengan pikiran kosong Seruni ingin mengakhiri hidupnya dengan menceburkan dirinya ke Danau Toba. Seruni langsung berlari ke tepi tebing Danau Toba. Tetapi saat Seruni berlari, Seruni terposok ke dalam lubang tepi tebing Danau Toba. Ah! Tolong aku, siapapun, tolong aku! Tetapi si Toki hanyalah seekor binatang. Si Toki hanya bisa menggonggong-gonggong di sekitar mulut lubang itu. Lalu dalam keputusasaan Seruni pun berkata, lebih baik aku mati saja, dengan mengatakan parapat batu, yang artinya merapatlah batu. Seketika dinding tepi tebing Danau Toba merapat ingin menghimpit tubuhnya. Karena keadaan itu tidak tertolong lagi, anjing kesayangan Seruni pun berlari ke rumah meminta pertolongan. Sesampainya di rumah, anjing kesayangan Seruni, si Toki, menggonggong-gonggong di sekitar majikannya, yaitu ayah dan ibu Seruni.
untuk memberikan isyarat bahwa Seruni sedang dalam bahaya. Sadar akan isyarat yang diberikan, si Toki, ayah dan ibu Seruni segera mengikuti si Toki kemanapun ia berlari. Sampailah mereka di tepi tebing Danau Toba, tempat anak gadis mereka terperosok. Ayah Seruni mencoba memanggil Seruni. "Seruni, Seruni," sambil melihat ke dalam lubang. Ibu Seruni juga mencoba memanggil Seruni. "Seruni, anakku, kami akan menolongmu." Tetapi hanya terdengar sayup-sayup suara Seruni yang mengatakan, "Parapat, parapat batu." Seketika guncangan dahsyat dari bumi mengguncang dahsyat, membuat kedua orang tua Seruni ketakutan. Dan tempat Seruni terperosok merapat ingin menghimpit tubuh Seruni. Lalu Seruni terhimpit dan menjadi batu hingga tidak dapat diselamatkan. Setelah selesai guncangan dahsyat tersebut, terbentuklah sebuah batu yang menggantung di tepi tebing Danau Toba. Semua rakyat yang tinggal di sekitar daerah batu tersebut mempercayai bahwa itu adalah jelmaan dari Seruni. Dan batu tersebut dinamakan Batu Gantung. Dan daerah di sekitar Batu Gantung dinamakan Parapat, karena hanya itulah kata-kata terakhir yang Seruni katakan. Pesan moral dari cerita ini, janganlah memaksakan kehendak kepada orang lain, terutama dalam hal cinta, dan pentingnya untuk menghormati pilihan setiap individu. Terima kasih.